Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 6 Mei 2022 berjudul Injil Mengubah Sikap Menghakimi. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Lukas 18 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Saudara, sebagai makhluk sosial, mau tidak mau saudara akan selalu tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain, baik secara fisik, materi, relasi, atau spiritual dengan orang lain. Tidak heran kalau akhirnya saudara mudah terjebak untuk menghakimi orang lain. Menghakimi tentu berbeda dengan menegur. Menghakimi dilarang oleh Alkitab, sedangkan menegur diperintahkan Alkitab. Dan kita seringkali rancu untuk membedakannya. Terkadang karena khawatir dengan persepsi sok menghakimi, saudara tidak berani menegur saudara seiman yang berdosa terhadap Tuhan. Di sisi lain, saat menegur orang lain, seringkali tidak lahir dari hati yang mengasihi, namun menghakimi. Itulah sebabnya penting untuk dapat membedakan mana menghakimi, mana menegur. Ada tiga tingkatan ketika seseorang menghakimi. Yang pertama, saudara menghakimi seseorang di depan mukanya. Ini jelas menyakiti orang tersebut. Namun di Indonesia karena budaya sungkan jauh lebih kuat, maka hal ini jarang terjadi. Yang kedua, saudara menghakimi dalam hati kecil dan hal ini dapat menumpulkan hati nurani. Ini hampir selalu terjadi dalam hitungan detik, tak kala orang lain tidak sesuai dengan harapan saudara. Makanya sebutan si malas, si karet, si ini dan si itu begitu gampang dilabelkan kepada orang lain. Ketika penghakiman model demikian sering dilakukan, maka saudara akan merasa lebih superior terhadap orang lain dan makin lama bisa kehilangan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, saudara menghakimi seseorang saat berdoa dalam hati, dan tentu saja hal ini memuakkan hati Tuhan. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh orang Farisi dalam bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Ayat firman Tuhan ini memberitahu kepada kita betapa liciknya hati manusia. Lebih licik dari segala sesuatu. Ini bukan menggelikan, namun sangat mengerikan. Penghakiman dibungkus dalam agama. Ini sangat mengerikan. Lalu apa yang dapat memperbaikinya? Ya, hanya Injil Kristus Yesus yang sanggup mengubah sikap menghakimi yang tanpa sadar seringkali menjadi bagian dari hidup kita. Injil memberitahu saudara bahwa tidak ada yang pernah ditolak Allah karena begitu taat kepada Allah selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Allah menghakimi anaknya sebagai pendosa besar agar saudara yang pendosa besar itu sesungguhnya tidak lagi dihakimi, namun diperlakukan sebagai orang benar. Kristus ditolak supaya saudara dapat diterima. Kristus dikutuk supaya saudara dapat diberkati. Kristus dihukum supaya saudara dapat diampuni. Semakin saudara memahami akan kebenaran Injil ini, saudara akan makin dimampukan untuk tidak main hakim sendiri terhadap sesama secara emosional, tetapi justru mampu untuk menegur mereka dalam kasih dan pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami menjadi orang Kristen yang gampang menghakimi, memberikan label, merasa diri kami lebih superior daripada yang lain. Terima kasih Injil-Mu yang menegur kami bahwa kami tidak boleh menghakimi, tetapi kami harus belajar untuk menyatakan teguran dalam kasih oleh karena Tuhan sudah melakukan hal yang sama kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Injil-Mu yang membebaskan kami dari sikap menghakimi yang sering kali kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.